Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aprilia Putri Permatasari dengan NPM 1901010064, Bagas Nur Setia dengan NPM 19010066, Adelia Hita dengan NPM 1901010067, Fenty Umaslihah dengan NPM 1901010068, Lutfiani dengan NPM 1901010075, Julian Nisfi dengan NPM 1901010081, Nanda Ristiana dengan NPM 19010101 akan mempresentasikan tentang Just in Time. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Just in Time. Just in time atau sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, yang prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, just in time memiliki 4 aspek pokok, yaitu yang pertama, just produksi. Just in time atau JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan just in time. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran material yang lancar. Sederhanakan pola aliran material. Untuk itu dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Ini juga membutuhkan akses langsung dengan dan dari bagian penerimaan dan pengiriman. Yang kedua, pengurangan waktu setup. Sesuai dengan JIT, terdapat beberapa bagian produksi diskret yang memiliki waktu setup mesin yang kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam. Hal ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem JIT. Pengurangan waktu setup yang dramatis telah dapat dicapai oleh berbagai perusahaan, kadang dari 4-7 jam menjadi 3-7 menit. Yang ketiga, pengurangan lead time vendor. Sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2-3 bulan dengan sistem JIT, kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. Yang selanjutnya, kontrol lantai produksi yang disiplin. Dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang, dan dapat mengurangi biaya setup dan juga pengurangan waktu bekerja. Apa yang dimaksud dengan pola operasi ramping? Pola operasi ramping merupakan suatu pola operasi suatu perusahaan yang menjalankan proyek manufakturnya dengan cara memasok sesuai dengan keinginan pelanggan, ketika pelanggan menginginkannya tanpa pemborosan dan melalui perbaikan berkelanjutan. Operasi ramping juga bisa dibilang dipengaruhi oleh tarikan berupa pemesanan oleh pelanggan. Jika operasi ramping dan JIT dipadukan dalam keseluruhan, proses manufaktur JIT dan operasi ramping dapat memelihara keunggulan kompetitif dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, maka pola operasi ramping juga bisa dikatakan berkonsep pada peniadaan limbah. Bila produsen secara umum memiliki pemikiran tentang produk yang gagal produksi sebagai produk yang cacat atau limbah, namun bagi produksi yang berpola pikiran ramping akan berpikir dari sisi yang berbeda, di mana tidak adanya bagian produk yang cacat, tidak ada persediaan, tetapi hanya aktivitas yang menambah nilai, dan tidak ada sampah ataupun limbah. Perbedaan antara push system dengan pull system. Jadi,
Pull system atau sistem tarik merupakan sebuah sistem yang menarik unit di mana ia diperlukan dan saat ia diperlukan. Sistem tarik adalah alat standar dari sistem JIT yang menggunakan sinyal untuk meminta dilakukannya proses produksi dan pengiriman dari satu stasiun ke stasiun lain yang memiliki kapasitas produksi. Konsep tarik dalam proses produksi digunakan baik pada proses produksi selanjutnya maupun dengan para pemasok. Ketika persediaan dihilangkan, maka masalah-masalah akan tampak dan perbaikan yang berkelanjutan dapat ditekankan. Di samping itu, menghilangkan tumpukan persediaan juga mengurangi investasi dalam persediaan dan waktu siklus produksi. Sedangkan sistem dorong push system mengalihkan pesanan ke area berikutnya, terlepas dari ketepatan waktu dan ketersediaan sumbernya. Selanjutnya ada teknik-teknik just in time. Yang pertama itu ada pemasok. Nah, pada penerapan just in time ini biasanya itu diupayakan bisa kerjasama dengan pemasok yang mampu memasok barang itu dengan kualitas tinggi dan bisa memprioritaskan ketepatan waktu dalam pengiriman. Biasanya itu ada beberapa perhatian dari pemasok yang harus ditindaklanjuti. Yang pertama itu ada diversifikasi, yaitu keinginan pemasok untuk memiliki banyak pelanggan dengan tidak terikat pada satu pelanggan saja. Kemudian ada penjadwalan. Penjadwalan itu ketidakyakinan pemasok terhadap kemampuan pembeli dalam memproduksi pesanan dan jadwal yang lancar dan terkoordinasi. Yang ketiga ada perubahan. Perubahan di sini itu termasuk teknik dan spesifikasi yang diterapkan pembeli. Itu biasanya menjadi seperti malapetaka bagi JIT karena kurangnya waktu tunggu bagi pemasok untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Yang keempat itu ada kualitas. Nah, kualitas ini suatu anggaran permodalan atau proses-proses dan teknologi yang dapat membatasi kualitas produk tersebut. Yang kelima ada ukuran lot atau pengiriman dengan lot yang kecil itu dianggap sebagai suatu cara mentransfer biaya penyimpanan yang seharusnya ditanggung pembeli kepada pemasok. Kemudian di sini yang kedua ada tata letak atau layout. Untuk lebih mengefisiensikan proses produksi, penataan ruang itu juga sangat penting karena penataan letak yang strategis dan teratur itu dapat memudahkan mobilisasi pekerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Biasanya teknik-tekniknya itu yang diterapkan antara lain bisa membangun area kerja untuk kelompok-kelompok produk atau melakukan sejumlah besar operasi dalam area yang kecil dan meminimalisasi jarak antara segmen produksi. Juga bisa merancang area kecil untuk persediaan, meningkatkan komunikasi antar pekerja menggunakan peralatan Pokayoke, dan menyediakan perlengkapan yang fleksibel dan mudah dipindahkan. Yang ketiga di sini ada persediaan. Dalam just in time ini biasanya bersifat jaga-jaga atau just in case. Jika terdapat sesuatu yang tidak beres, maka persediaan minimum yang diperlukan untuk menjaga itu bisa berjalan dengan sempurna, seperti itu. Kemudian yang keempat ada penjadwalan. Dalam penerapan pola just in time ini, ketepatan jadwal dalam proses produksi itu harus diprioritaskan karena akan membantu proses produksi yang berkesinambungan dan tidak menunda proses produksi yang ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima ada pemeliharaan preventif. Nah, upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan itu juga dapat menjadi perhatian khusus bagi proses produksi tersebut. Kemudian yang keenam ada pemberdayaan pekerja.
Pemberdayaan pekerja dengan cara pelatihan, klasifikasi, dan pembagian kerja yang tepat dan fleksibel itu dapat menjadikan atau bisa berkontribusi sangat besar bagi proses produktivitas yang lebih optimal bagi pekerjanya. Kemudian yang ketujuh ada komitmen. Kesungguhan manajemen serta seluruh komponen yang mendukung proses produksi itu sangat penting untuk mempertahankan kualitas produk serta kepuasan konsumen terhadap produk yang kita produksi. Seperti itu. Kemudian di sini ada dasar-dasar pemanufakturan just in time. Yang pertama ada just in time dibandingkan dengan pemanufakturan tradisional. Nah, pemanufakturan just in time itu sendiri adalah sistem tarikan permintaan atau demand pull yang bertujuan untuk memproduksi produk hanya jika produk tersebut itu dibutuhkan dan hanya sebesar jumlah permintaan pembeli atau pelanggan itu sendiri. Nah, perbedaannya itu meliputi ada persediaan rendah, yang kedua ada sel-sel pemanufakturan dan tenaga kerja interdisipliner, dan yang ketiga itu ada filosofi TQC atau Total Quality Control. Yang kedua ada just in time dan ketertelusuran biaya overhead. Nah, dalam lingkungan just in time ini, itu ada beberapa aktivitas overhead yang tadinya digunakan bersama untuk lebih dari satu lini produk, tetapi sekarang dapat ditelusuri secara langsung itu ke satu produk tunggal. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keakuratan penetapan biaya produksi dan just in time. Nah, salah satu konsekuensi dari menurunnya biaya tidak langsung dan kenaikan biaya langsung itu adalah meningkatkan keakuratan penetapan biaya atau harga pokok produk itu sendiri. Pemanufakturan just in time dengan mengurangi biaya tidak langsung dan mengubah sebagian besar dari biaya tersebut menjadi biaya langsung maupun sebaliknya dapat menurunkan kebutuhan penaksiran yang sulit. Kemudian yang keempat ada just in time dan alokasi biaya pusat jasa. Dalam manufaktur tradisional, nah itu sentralisasi pusat-pusat jasa itu memberikan dukungan pada berbagai departemen produksi. Dalam lingkungan JIT, banyak jasa didesentralisasikan. Hal ini itu dicapai dengan membebankan pekerja dengan keahlian khusus secara langsung ke lini produk dan melatih tenaga kerja langsung yang ada dalam sel-sel untuk melaksanakan aktivitas jasa yang semula dilakukan oleh tenaga kerja tidak langsung. Seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada pengaruh just in time pada biaya tenaga kerja langsung. Sebagai perusahaan yang menerapkan just in time ini, biaya tenaga kerja langsung tradisional dikurangi secara signifikan. Oleh sebab itu, ada dua akibatnya. Yang pertama, presentasi biaya tenaga kerja langsung dibandingkan total biaya produksi menjadi berkurang. Kemudian yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung berubah dari biaya variabel menjadi biaya tetap. Kanban dalam bahasa Indonesia berarti kartu, merupakan suatu alat bagi orang Jepang pada zaman dahulu untuk memberikan isyarat bagi kebutuhan untuk kontainer bahan berikutnya. Namun kini sistem Kanban telah dimodifikasi sehingga tidak lagi menggunakan kartu sebagai isyaratnya. Kini sebuah posisi kosong di lantai menjadi indikasi bagi kebutuhan kontainer yang selanjutnya. Jadi, ketika ada kontak visual antara produsen dan pengguna, prosesnya akan bekerja sebagai berikut.
Yang pertama, pengguna memindahkan kontainer berukuran standar yang berisi komponen dari suatu area penyimpanan kecil. Yang kedua, isyarat di area penyimpanan dianggap oleh departemen sebagai otorisasi untuk mengisi departemen yang digunakan atau area penyimpanan karena ukuran lot yang maksimal. Jadi, departemen produksi dapat membuat beberapa kontainer sekaligus. Dapat disimpulkan, sistem Kanban ini serupa dengan proses pengisian kembali yang terjadi di beberapa toko sekitar lingkungan. Kanban juga memindahkan persediaan jika dibutuhkan, yang dikenal dengan sistem tarik dan ukuran lot yang ideal. Pada slide berikut saya akan menjelaskan tentang cara menghitung jumlah kartu Kanban. Nah, dengan cara ini kartu Kanban itu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut ya. Yaitu jumlah Kanban atau kontainer sama dengan permintaan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman dibagi ukuran kontainer. Contohnya nih ya, Hobi Bakery menghasilkan kue dalam periode yang singkat. Nah, dan kemudian itu dikirimkan ke tuk-tuk bahan makanan. Jadi pemiliknya Konhobis ingin mengurangi persediaan dengan beralih ke sistem Kanban. Atas data berikut, ia meminta Anda menyelesaikan proyeknya. Nah, jadi cara menghitungnya seperti di slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan dari slide sebelumnya ya. Jadi pada slide ini itu ada sebuah pertanyaan dan juga cara menghitungnya. Jadi pertanyaannya adalah permintaan harian itu ada 500 kue. Kemudian persediaan pengaman itu ada 1,5 hari. Waktu tunggu produksi itu sama dengan waktu tunggu ditambah waktu penanganan bahanan dan juga ditambah waktu pemrosesan. Itu ada 2 hari. Nah, ukuran kontainer atau yang ditentukan berdasarkan ukuran pesanan produksi EOQ itu jumlahnya adalah 250 kue. Setelah diketahui jumlah EOQ-nya, maka dapat diketahui jumlah Kanban yang dibutuhkan. Bagaimana? Yaitu permintaan selama waktu tunggu atau waktu tunggu dikali permintaan harian itu sama dengan 2 hari dikali 500 kue. Jumlahnya berapa? Yaitu 1000. Jadi persediaan pengaman itu di sini ada 250. Nah, kita jumlah ya. Cara menghitungnya itu jumlah bahan atau kontainer yang diperlukan sama dengan permintaan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman dibagi ukuran kontainer. Permintaan selama waktu tunggu itu ada berapa tadi? Udah kita jumlah ya teman-teman, itu ada 1000. Kemudian untuk persediaan pengaman itu ada 250. Kemudian ya 100.000 ditambah 20 dibagi ukuran kontainer. Ukuran kontainer berapa? 250. Jadi jumlahnya adalah 5. Dengan begitu maka jumlah Kanban yang diperlukan adalah 5 Kanban. Dalam artian ya, ketika titik pesanan ulang tercapai, terdapat 5 kontainer yang harus dikeluarkan. Nah, untuk menentukan ukuran Kanban sendiri, maka dapat dihitung dengan cara di bawah ini, dengan rumus di bawah ini ya. Rumusnya yaitu IP sama dengan 2DS per N dalam kurung 1 kurangi D per P ditutup kurung. Nah, dalam rumus di samping itu ada beberapa artian, yaitu D itu adalah permintaan tahunan, S adalah biaya penyetelan, H itu apa? H itu biaya penyimpanan tahunan per kompresor, kemudian D itu permintaan harian, dan P tingkat produksi harian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mempelajari materi dalam PowerPoint kelompok kami. Apabila banyak salah, kelompok kami mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.